Hidup jamaah manaqib. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup imam-imam manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua selalu memohon kepada Allah aliran barokahnya yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta seluruh putra putri, anak cucu mantu dan segenap santri wa santriyat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua tercinta senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan segala program-programnya beliau, harapan cita-citanya beliau, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab kita semua tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya, sebab taufik hidayah, sebab ridho kita semua masih Allah takdirkan di tempat yang sangat mulia, penuh rahmat dan barokah, di tempat majelis dzikir Ponpes Al-Baghdadi yang kita banggakan bersama. Yang jauh, yang dekat, apapun kerepotan dan takdir hidupnya masing-masing, tetapi tidak mengurangi kadar taufik hidayah serta cinta yang Allah berikan. Senantiasa Allah memberikan nikmat dan karunia di malam minggu istiqomah. Kita semua digerakkan oleh Allah untuk sama-sama duduk bersimpu bermuajahah di tempat, di majelis zikir yang penuh rahmat dan barokah, untuk bermakmum bersama guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, untuk berzikir, mengagungkan asma Allah, untuk bersolawat senantiasa kepada baginda Rasulullah, untuk senantiasa memohon ampunan dari Allah, mengikuti kehendak Allah. Kita semua datang ke tempat ini, kalau bukan Allah yang memberikan hidayah, sulit apa tidak? Sulit apa tidak? Teramat sulit. Apalagi ini berada di bulan yang sangat mulia. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal dan bertepatan tanggal 4 Maulid, tanggal 4 Mulud 1446 Hijriah. Alhamdulillah sudah menjadi budaya bahwasanya bulan Maulid itu adalah bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena di bulan ini Allah lahirkan seorang utusannya, seorang Rasul yang mulia kekasihnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah, sejak dulu bulan ini disakralkan oleh orang tua, kakek nenek leluhur kita.
Dikenalkan kita semuanya kepada keyakinan untuk meyakini bahwasanya di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah. Bulan di mana Allah datangkan seorang utusan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah. Sampai Allah bilang di dalam Al-Quran, laulaka ya Muhammad, tidak aku ciptakan langit, bumi dan isinya andai aku tidak menjadikan nurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan ketika Nabi Allah Adam, Ummina Hawa diciptakan pun nurnya Rasulullah sudah berada di dalam surganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi kita semua di tempat ini justru setiap malam minggu mendapatkan takdir yang begitu indah, karunia yang sungguh luar biasa. Kita tidak hidup sejaman dengan baginda Rasul, kita tidak hidup sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, tetapi bersama guru dan orang tua tercinta. Setiap malam minggu kita semua disambungkan ruh kita bersama ruhnya beliau, disambungkan dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, bahkan disambungkan dengan ruhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Allahumma kawasalna ruhana illa ruhi, disambungkan bersama ruhnya guru dan orang tua, disambungkan dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan ruhnya Rasulullah, sebagai wujud di dalam kecintaan dan keyakinan keimanan kita kepada Allah, bahwasanya betul kita semua meyakini sepenuhnya Allah telah mengadakan utusannya, kekasihnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan digandeng namanya di dalam sebuah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Sehingga dengan sebab barokah guru dan orang tua tercinta, kita selalu digerakkan di dalam takdir yang begitu indah, adalah takdir istiqomah. Istiqomah itu katanya Nabi, al-istiqomati khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Betul? Kalau kita senang ziarah Wali Songo, dari mulai Sesalik Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, kemudian Raden Syahid Sunan Kalijaga Kadilangu, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Ampel Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Derajat 9 Wali Songo, termasuk Sembolan Malik Ibrahim, tempat istiqomah daunnya Rasulullah adalah tempat yang justru lebih baik dari 1000 kekeramatan. Alhamdulillah. Berarti kita duduk di tempat ini sama dengan Allah dudukan di tempat yang lebih baik dari 1000 karomah di bulan Maulid yang penuh rahmat dan barokah. Alhamdulillah. Sebab siapa? Tentunya ada wasilah. Kalau Allah tidak takdirkan kita bertemu dengan sosok yang sangat mencintai kita dengan tulus, yaitu Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, mungkinkah kita menjadi orang yang istiqomah? Teramat sulit. Likulli syai'in sababa, semua ada sebab musabab. Ibaratkan tangga kita semua untuk sampai kepada Allah tidak mungkin karena kita sadar orang yang banyak doa kita ingin tembus dikabul diijabah oleh Allah sulit karena kita sadar orang yang banyak dosa. Tetapi dengan bermakmum, dengan nyantol dengan cintanya orang yang sangat mencintai dan dicintai Allah, insya Allah Allah berikan semoga ridho di dalam rahmatnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Di bulan ini, di bulan Maulid, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Ibunda Siti Aminah tatkala hamil beliau ditinggalkan oleh suaminya tercinta dalam keadaan hamil
baginda Nabi di usia 2 bulan. Ketika Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin disebut di situ tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ketika Nabi lahir, Mekah mau digempur oleh seorang raja yang serakah, raja yang tamak, raja yang haus dengan kekuasaan. Dia bertanya-tanya kenapa Mekah itu begitu luar biasa. Seluruh para pedagang dan saudagar selalu ingin berdagang di Mekah. Ada apa di Mekah? Setiap tahun orang berhaji ngalap berkah di Mekah. Ada apa? Ternyata ada yang namanya bangunan Baitullah adalah Ka'bah. Kemudian Raja Abraha ini merintahkan seluruh pasukannya dengan menggunakan kendaraan gajah, ingin menghancurkan kota Mekah, ingin menghancurkan bangunan yang disebut bangunan Ka'bah. Ketika itu Rasulullah akan dilahirkan ke dunia. Dawuh kakeknya baginda Nabi, ayo Aminah, kita keluar dari tanah Mekah. Mekah gunjang ganjing akan diserbu oleh seorang raja yang serakah, namanya Raja Abraha. Lalu apa katanya ibunda baginda Rasul? Katanya Siti Aminah, tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Tidak ada dalam hidup ini tempat kita bersandar kecuali Allah. Layaknya apa yang selalu kita amalkan melalui dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani itu, kita amalkan selalu di tempat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong bagi kita. Alhamdulillah. Untuk apa kita keluar dari kota Mekah? Kata ibunda Siti Aminah kepada bapaknya, kita sandarkan semuanya kepada Allah. Lalu ketika Raja Abraha beserta para tentaranya ingin menyerbu kota Mekah, jangankan menginjakkan di tanah kota Mekah, baru sampai perbatasan kota Mekah, itu gajah seperti stres, berbalik ngamuk, sehingga Raja Abraha pun jatuh ketiban gajahnya sendiri. Belum cukup Allah memberikan teguran, lalu Allah datangkan jutaan burung yang disebut burung ababil, membawa batu dari neraka. Di situ turunlah surat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Turun Al-Quran surat Al-Fil sebagai bukti bahwasanya ada tanda-tanda kuasa Allah. Ketika orang sudah bersandar sepenuhnya kepada Allah, sudah melebur di dalam daya kerja perbuatan Allah, seperti halnya selalu ditanamkan di dalam ajarannya guru dan orang tua kita di tempat ini, untuk selalu mentauhidkan Allah dan Allah. Dalam senang kuasa Allah, dalam susah kuasa Allah, dalam sakit kuasa Allah, dalam sehat kuasa Allah, banyak hutang kuasa Allah,